Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitizar Ramadan dengan NIM G00241155. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus digestive superior. Saya akan membacakan soalnya, dan dia adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal pada sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestive superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan traktus di all you can eat. Jadi saya akan menjelaskan traktus digestive superior mulai dari mulut. Yang pertama ini adalah mulut. Mulut atau kavitas oris itu terbagi menjadi dua, yaitu ada vestibulum oris dan cavitas oris propria. Nah, sini untuk batas-batasnya, untuk yang di atap kita ada palatum durum yang ini dan palatum mole. Untuk yang bagian dasar ada diafragma dari oris dan lidah. Untuk bagian lateral ada corpus adiposum buccae, processus alveolus mandibulae dan processus alveolus maxilla. Untuk di bagian anterior ada namanya rima oris, sedangkan di bagian posterior ada namanya isthmus faucium. Nah, di sini ada namanya yang orofaring. Orofaring itu bagian sebelah sini. Nah, orofaring itu setinggi VC 1 sampai 2 orofaring. Sedangkan ada yang selanjutnya ada nasofaring yang dia tuh setinggi VC 1 sampai 2. Lalu ada orofaring yang dia setinggi VC 2 sampai 3. Selanjutnya ada laryngofaring yang dari VC 3 sampai VC 6. Nah, selanjutnya ini di bagian palatum. Nah, di bagian palatum ini untuk 2/3 anteriornya di bagian palatum durum itu adalah ada processus palatinus osis maxillaris. Ini 2/3 anterior. Sedangkan di bagian 1/3 posterior ada lamina horizontalis osis palatini. Nah, di sini ada beberapa bagian penting. Contohnya ada foramen incisium. Juga sini ada foramen palatinum mayor dan minus. Nah, di bagian palatum mole ada beberapa muskulus. Seperti yang pertama ada musculus tensor veli palatini. Lalu ada musculus levator veli palatini. Terus ada musculus palatopharyngeus. Ada musculus ovulae dan terakhir ada musculus dari palatoglossus. Selanjutnya ini adalah lidah. Nah, di lidah ini ada beberapa otot-otot dan ada beberapa bangunan penting juga. Nah, untuk otot-ototnya, yang otot ekstrinsik itu ada 4. Yang pertama musculus genioglossus yang ini. Terus ada musculus hyoglossus. Terus ada lagi musculus styloglossus dan terakhir ada musculus palatoglossus. Nah, otot-otot ekstrinsik ini semuanya akan diinervasi oleh nervus hypoglossus nih. Nervus ke-12. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya otot intrinsik. Nah, untuk otot intrinsik ini terdiri dari 4 juga. Pertama ada longitudinal superior, longitudinalis inferior, transversum linguae dan musculus verticalis linguae. Selanjutnya saya akan membahas mengenai esophagus. Nah, esophagus ini dia itu dibagi menjadi 3 pars atau 3 bagian. Yang pertama ada pars cervicalis, dia itu setinggi VC 6 sampai VT 1. Ini dari VC 6 ini sampai VT 1. Itu adalah pars cervicalis. Lalu di bawahnya ada pars thoracalis, VT 1 sampai 10. Dari VT 1 sini sampai VT yang ke 10 sini. Itu adalah pars thoracalis. Selanjutnya dia ada pars abdominalis atau VT 10 sampai 11. Dari VT 10 sampai 11 ini dia ini udah abdominalis. Yang tengah sini itu pars thoracalis dan yang paling atas ini pars cervicalis. Nah, esophagus ini terdapat penyempitan
namanya angustia. Di esofagus ada 3 angustia. Yang pertama ada angustia superior, yaitu setinggi VC6. Dia itu terjadi penyempitan karena ada cartilago cricoidea dan juga ada musculus cricopharyngeus yang menyebabkan adanya penyempitan, yang ini setinggi VC6. Di bawahnya lagi ada namanya angustia media. Dia ada di VT4 atau 5 di sini. Dia terjadi penyempitan karena ada arcus aortae seperti ini dan juga ada bronchus primarius dexter yang menyilang. Yang ini menyilang nih. Di bawahnya lagi yang paling bawah ada penyempitan namanya angustia inferior, dia itu setinggi VTH 10. Dia menyempit karena dia melalui lubang yang namanya hiatus oesophagus nih. Ini tuh lubang tentunya gini. Hiatus oesophagus nih. Hiatus oesophagus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gaster atau lambung. Nah, di gaster ini ada beberapa bagian-bagian atau bangunan-bangunan penting. Yang pertama ada dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fundus atau berbentuk seperti kubah ini, fundus gastricum. Lalu ada pars cardiaca yang bagian atas ini. Terus ada bodinya atau corpus. Terus ada pyloric canal. Nah, di bagian sini kardia itu terdapat gastroesophageal sphincter atau LES, lower esophageal sphincter, yang berfungsi untuk menutup bagian atas lambung supaya tidak terjadi reflux lambung, supaya asam lambung tidak naik ke esofagus. Lalu di bawah sini juga ada musculus sphincter pylori yang berfungsi juga sama untuk menutup lambung dan mengatur masuknya makanan ke duodenum. Nah, di lambung ini di bagian korpus terdapat yang namanya lekukan, namanya dulu curvatura. Curvatura ini ada 2, curvatura minor yang kecil dan majus yang gede. Nah, untuk minor ini nanti dia bakal dilekati oleh omentum minus. Kalau yang gede ini bakal dilekati oleh omentum maius. Nah, untuk omentumnya sendiri, yang omentum minus itu dia bakal ada 2 ligamen. Yang pertama ligamen hepatoduodenale dan ligamentum gastrohepaticum. Kalau ligamentum hepatoduodenale dia itu ligamen yang menghubungkan antara hepar dan duodenum. Jadi sini ada hepar, terus ini ada duodenum, ini ada ligamennya. Lalu ada gastrohepaticum. Gastro itu gaster, hepa itu hepar. Artinya dia menghubungkan antara gaster dengan hepar. Di sini ada nanti bakal ada ligamentum. Selanjutnya di omentum majus itu ada 4, ligamentum gastrocolica, gastrosphrenica, gastrolienale, dan splenorenale. Nah, tadi kan di soal jelaskan bagaimana mekanisme kompensasi dari otot sphincter ketika kita makan terlalu banyak dan gerakan ototnya. Jadi kalau ketika kita makan, itu makanan bakal dikunyah dan lalu bakal masuk ke esophagus. Di esophagus itu ada gerakan yang terkenal namanya gerakan peristaltik. Jadi dia bakal mendorong makanan dan sedikit mengunyah. Lalu pas sampai di sini, otot sphincter yang LES dia bakal relaksasi sehingga makanan itu bisa masuk ke dalam. Ketika udah masuk semua ya bakal nutup lagi supaya asam lambung nggak naik. Karena kan ketika kita banyak makan otomatis asam lambung itu semakin naik. Otomatis ketika makanan udah masuk semua, udah clear, udah gak ada makanan masuk lagi, dia harus ditutup. Biar apa? Supaya asam lambung itu tidak naik ke esophagus dan bakal bisa menyebabkan GERD kalau dia keluar, sensasi rasa terbakar. Nah, ketika udah dicerna bolusnya di dalam gaster, dia bakal jadi kimus, istilahnya bakal jadi kimus. Nah, ketika udah mengalami proses pencernaan di gaster, selanjutnya akan diteruskan ke duodenum. Nah, untuk diteruskan ini dia bakal bakal melewati musculus sphincter pylorus yang di bagian pyloric canal. Fungsinya ini supaya dia itu menghambat asam lambung atau HCl itu lolos ke duodenum. Kenapa? Kalau nggak ada pyloric canal dan musculus sphincter pylorus, yang terjadi adalah asam lambung bakal masuk ke dalam duodenum yang bakal mengiritasi duodenum dan merusak duodenum.
Makanya ketika dia nggak ada makanan lewat, dia bakal kontraksi. Ketika dia ada makanan lewat, dia bakal sedikit relaksasi untuk membuka dan makanan bisa lewat, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai traktus digestivus yang superior. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.